Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Aries. Tema kita kali ini adalah raihlah kebahagiaanmu, Aries. Apa pesan semesta yang ingin disampaikan kepadamu untuk kamu bisa meraih kebahagiaan? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi ya, atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan ya. Oke, kita langsung saja untukmu ya. Aries, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari dirimu, Aries, Aries, Aries. Aries. Aries, 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 Aries. Oke, kita lihat apa yang terjadi. Aries, di sini ada Six of Swords, ada Three of Swords, ada juga Five of Wands, ada Knight of Cups, terus di sini juga ada, maaf ya agak berisik ya, anak saya ada di samping, maaf kalau suaranya terdengar dalam video ya, dan semoga kalian tetap bisa mendengarkan suara saya dengan jelas. Di sini juga ada King of Wands, ada Three of Cups. Oke, semesta ingin sampaikan kepadamu, apa yang sudah terjadi di masa lalu biarlah berlalu. Orang yang pernah menyakitimu biar aja. Ya. Dia punya balasan karma nanti. Ya, saya lihat di sini ada orang yang menusukmu dari belakang, kamu sudah bantu, sudah baik, tapi mereka malah menjahatimu. Atau mencerita-ceritai kamu dari belakang. Atau bahkan kalau dibilang tidak bisa, malah saya lihat di sini ada yang menipu. Ya, berdusta, ataupun mungkin kalau dibilang membongkar aib-aib kamu. Ya, tidak punya hati, playing victim. Dia yang salah, tetapi seolah-olah membenarkan, atau seolah-olah dia yang terzolimi, seolah-olah dia yang menjadi pokoknya mengkambing hitamkan orang, tetapi menuduhmu bahwa kamulah yang salah gitu, kamulah yang dalang semua persoalan, atau serasa dirinya yang korban. Biarkan aja mereka. Ngapain kamu ingat-ingat? Biarin aja. Kamu nggak bisa bahagia kalau mengingat-ingat masa lalu. Yang kamu di sini semesta mau sampaikan adalah lepaskan itu, ambil hikmahnya bahwa orang ini jahat, saya nggak mau dekat-dekat lagi, saya tetap berikan pemaafan tapi saya nggak mau dekat-dekat lagi, supaya apa, hidupmu ke depan lebih baik tanpa ada orang-orang jahat. Di sini yang kamu lakukan saat ini adalah dekat lagi dengan orang itu. Sudah tahu jahat tetapi kamu dekat, berarti apa, hidupmu nggak akan bahagia. Kenapa? Karena kamu masih mendekat, ibaratnya kamu mengizinkan mereka untuk menjahatimu lagi di hari esok. Itu yang terjadi kan. Kamu seolah-olah biasa aja kayak ya biasa-biasa, tapi kan dampaknya luar biasa untuk dirimu kan. Makanya kita bilang itu jangan terlalu menganggap enteng perasaan. Ini perasaanku aja, padahal itu suara Tuhan loh. Padahal kamu anggap tuh kayak perasaan, yang mana semesta sudah kasih tahu bahwa ini orang jahat, saya pisahkan ya, tapi kamu kok semesta, oh Tuhan kenapa ya hidup saya begini, kenapa ya, menangis. Padahal semesta itu tahu bahwa saya lindungi kamu dari orang jahat ini. Kenapa kamu pergi menyalahkan saya atau mengeluh kepada saya
dia telah menyakitiku, seolah-olah dia itu orang baik. Ada seperti gitu yang terjadi. Dia menjahatimu atau dia pergi meninggalkanmu, tapi kamu berdoa, menangis, minta semesta, kenapa, bertanya lagi kepada semesta, kenapa hidup saya begini Tuhan, kenapa hidup saya penuh dengan halangan, hambatan, rintangan, kenapa, dosa saya apa. Loh, Tuhan itu kasih yang terbaik untuk dirimu loh, menjauhkan kamu dari orang-orang jahat. Kenapa kamu mau malah menyalahkan dirimu sendiri, bahkan menyalahkan Tuhan atas apa yang sudah terjadi dalam hidupmu? Seharusnya kamu bersyukur, bukan malah nangis. Ya, ini terjadi dalam hubungan ataupun mungkin dalam hal persahabatan. Wah, dia tikung saya, pagar makan tanaman, pasangan saya direnggut oleh sahabat karibku. Ya berarti dia orang jahat. Kamu merasa dia baik, tetapi ternyata hatinya jahat. Di mana ya, dia hanya bisa membungkus baik dalam senyuman, casing doang, isinya jahat. Ya. Jangan juga cepat tersinggung. Kamu sudah tahu kamu dengan orang ember di situ, ya jangan cepat tersinggung. Kamu yang mengizinkan mereka untuk dalam circle kamu. Ya suatu saat dia pasti akan mencerita keburukan kamu. Kenapa? Karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Dia akan mencerita kekurangan-kekurangan kamu. Kenapa? Karena kamu di circle itu, ini masalah waktu saja. Makanya kalau kamu dalam circle orang toksik, ya siap-siaplah kamu yang nanti jadi korban hatimu di masa depan. Ini masalah waktu saja. Kenapa? Karena mungkin sekarang kamu belum mempunyai cacat. Suatu saat kamu mempunyai cacat, ya mereka jadi bahan cerita, candaan. Bahkan mungkin sudah terjadi, mereka membuat candaan atas penderitaanmu. Kamu pun ikut tertawa, seolah-olah kamu menginginkan itu. Ya, hati-hati dengan orang-orang toksik di sekelilingmu. Seolah-olah itu dia memberikan kamu itu penerangan. Ibaratkan di sini ada pelita ya, apa ya kalau dibilang tongkat obor itu ya. Tapi sebenarnya dia membakarmu loh, bukan memberikan terang untuk kamu, tapi seolah-olah dia akan pelita itu akan dia tuang minyak tanahnya dalam dirimu dan dia apinya membakar dirimu. Hati-hati. Ya, karena orang yang membungkus sesuatu dalam senyuman itu kan belum tentu hatinya oke. Jadi jangan lihat dari casing, tapi lihat dari tindakan mereka. Lihat dari ucapan mereka. Benar tidak, baik tidak, bukan hanya sekedar di mulut saja. Logika kita harus main. Kamu udah tahu, oh ternyata dia cerita-cerita orangnya nggak baik. Karena apa? Suatu saat itu Cicak sudah menegaskan. Suatu saat nanti sayang pasti diceritain. Walaupun mungkin kondisinya sekarang bukan kamu yang diceritain, tapi kamu harus sudah berpikir bahwa, oh saya nggak akan bahagia dengan orang-orang model ember bocor begini. Karena apa? Ya mereka menceritain orang lain, kejelekan orang lain. Ya, berarti apa? Suatu saat nanti saya juga pasti akan kecewa dan saya tidak akan bahagia bersama mereka. Kenapa? Karena ya saya manusia tidak sempurna. Suatu saat saya mempunyai kekurangan, kecacatan, ketidakmampuan, mereka cerita. Dan akhirnya saya tersinggung lagi. Makanya saya bilang kalau kamu ada di circle itu, ya kamu keluar. Kalau kamu tidak mau keluar, ya siap-siap kamu tidak berbahagia. Kita bicara sesuai tema ya. Kamu berbahagia ya lihat circlemu. Intinya kan gitu. Sekarang kamu di circle mana? Kebanyakan circle toksik. Akhirnya kamu tidak berbahagia. Ini pun dengan pekerjaan. Oh capek ini lelah ini. Ya kamu keluar dari situ kalau memang kamu gak nyaman. Kayak tapi saya kerja di mana lagi nanti kalau seandainya saya keluar dari situ. Ya berarti harus ada energi kesyukuran. Kamu tidak berbahagia tetapi karena kamu butuh duitnya, ya tetap harus bersyukur. Lawan energi negatif itu. Dimana kamu gak bisa kaya dari pekerjaan itu, tapi setidaknya ada energi kesyukuran dimana kamu masih bisa makan kalau berada di tempat itu. Setidaknya kamu tidak kelaparan. Jangan lihat dari segi duitnya yang banyak, tapi lihat dari sisi positifnya. Karena kan kamu yang mau menentukan saya harus tetap di situ. Kalau memang kamu mau ada perubahan, ya keluar. Tapi kalau memang kamu menentukan bahwa saya harus tetap ada di tempat toksik itu, ya berarti kamu yang harus bisa beradaptasi, harus energimu yang harus up, kamu yang harus bisa mengelola energimu supaya tetap berbahagia dengan cara bersyukur. Ya, raihlah apa yang kamu mau, impikan dulu, bayangkan dulu targetmu apa, action. Ya, ada actionnya, bukan hanya sekedar harapan. Jadi kamu tahu, oh saya mau begini, oke, saya tentukan tujuanku, saya action, saya lakukan. Intinya kan gitu, keluar dari keterpurukan. Bukan hanya duduk diam, tunggu orang datang menolongmu. No, yang bisa menolong adalah dirimu sendiri, bukan orang lain.
Karena pada saat kamu ditopang orang lain, suatu saat dia jatuh atau dia pergi meninggalkanmu, kamu hancur. Kenapa? Karena kamu ketergantungan dengan topangan dia. Ibaratkan kamu di atas, dia topang kan. Suatu saat mungkin dia seiring usia mungkin dia sakit, ataupun mungkin seiring usia dia tidak ada bersamamu lagi, ya dia pergi, kamu jatuh. Makanya saya bilang di sini yang bisa membuatmu bahagia adalah dirimu sendiri. Yang bisa membuatmu kaya adalah dirimu sendiri. Yang bisa membuatmu happy adalah dirimu, dan apapun itu dirimu. Jangan berharap orang lain. Kalau dia kasih, itu bonus. Kebanyakan orang-orang di sini ya, Aries ya, kamu itu mencari kebahagiaan dari luar dirimu. Pada saat mereka tidak kasih, kamu marah, kamu kecewa. Seolah-olah saya sudah baik sama mereka, tetapi mereka nggak baik sama saya. Itu kan harapan kamu, tapi kamu nggak bisa memaksa orang untuk berbuat baik kepada dirimu. Ya, makanya jangan berharap kepada orang lain. Kalau mereka membalas, itu adalah bonus. Makanya saya bilang ciptakan kebahagiaan untuk dirimu, bukan mencari kebahagiaan di luar dirimu. Nih, ya, harus happy, harus enjoy. Apa yang kamu berikan kepada orang, ikhlas aja, tulus aja. Dia mau balas tidak, ya terserah. Nah, pastinya kamu tahu, suatu saat nanti kamu akan ada kebaikan-kebaikan baik lainnya, karena kamu menabur karma baik. Di hari esok dari orang yang lain, yang dititipkan semesta, entah dari dirinya atau orang lain. Intinya gitu aja. Makanya saya bilang jangan menuntut. Karena kalau kamu menuntut itu ibaratkan kayak macam gimana ya, kayak ada sakit hati nanti kalau tidak sesuai dengan ekspektasimu. Ya, jadi hati-hati dengan hatimu dan pikiran dan lisanmu. Ya, harus tegas berkata tidak, harus tegas untuk berjuang. Ya, oh saya mau punya mobil, ya saya harus berjuang. Jangan besok mobil, enggak deh mobil atau apa ya, aduh. Harus ada keyakinan, harus tegas pada diri bahwa saya akan mempunyai mobil gitu. Jangan tanya lagi, terus cicilannya berapa ya. Ingat ya, semesta itu memberikan kebahagiaan selama kamu berbahagia, gak usah pikir. Dengan caranya semesta akan berikan entah apapun. Yang penting kamu tahu bahwa besok tuh saya punya mobil. Ini contoh, kamu punya impian apa ya, terserah. Yang penting yakin dan percaya pasti akan dapat. Dapatnya dari mana ya, terserah. Gak usah takut, terserah semesta. Kamu lepaskan ke langit. Kita bicara bahagia nih, kamu kan gak bahagia, wah cicilanku banyak, karena itu pakai logika kamu. Sedangkan pakai semesta ini nggak pakai logika. Kamu ingin punya mobil, ya sudah, ini ke langit. Oh tiba-tiba saya dapat bonus. Wah tiba-tiba gajiku pas untuk bisa bayar mobil, ya, atau bayar cicilan. Ini contoh. Atau mungkin kamu nanti dikasih warisan, atau mungkin kamu dapat door prize mobil, ataupun mungkin kamu dapat mobil dinas. Ini contoh. Disyukuri itu. Kita nggak tahu Tuhan itu akan memberikan mobil itu dari mana, dari sumber mana atau dari manapun. Yang penting kamu tahu nanti suatu saat saya punya mobil, apapun caranya, entah dari diri saya, dari gaji saya, atau dari hibah, atau dari door prize, atau dari apapun. Nah ini, jadi serahkan ke langit. Gak usah kamu pikir, aduh cicilan 5 juta saya mampu nggak ya. Itu berarti nggak ada ketegasan dalam diri, nggak ada keyakinan dalam diri bahwa saya mampu, saya bisa, saya pasti dapat. Kamu ragu-ragu, ya nggak dikasih. Semesta itu nggak mau dengan orang yang ragu-ragu. Makanya kalau hidupmu sekarang masih apes, berarti banyak keraguan dalam dirimu. Betul tidak? Ketik di kolom komentar. Coba lihat, saya ini apes terus ya. Ya karena kamu tidak mau menerima berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu ada di energi yang up. Energi bahagia. Saya sudah bahagia Kak Ica, belum? Selama kamu mendapatkan kesialan, berarti hatimu tuh penuh dengan dendam, amarah, sakit hati, kebencian. Kita bisa menipu lewat bibir, tapi ingat, Tuhan tidak akan nipu. Kenapa? Karena bicara energi dari hatimu. Manusia itu bisa menipu manusia, tapi ingat, manusia tidak bisa tipu Tuhan. Karena semua yang akan diberikan itu dari sumbernya dari Tuhan. Di mana kamu terkoneksi dengan Tuhan itu dari mana? Dari hati. Jadi rubah hatimu, rubah pikiranmu, rubah lisanmu. Karena apa yang kamu pikirkan doa, apa yang kamu ucapkan doa. Tindakannya itu mengandung karma, hati-hati. Kamu mau mendapatkan kebahagiaan di masa depan, lakukan hari ini. Kebahagiaan-kebahagiaan lainnya untuk makhluk hidup. Entah dengan sesama, entah tumbuhan, hewan. Ya. Berikutnya apa lagi? Oke, di sini ada Ten of Cups. Berbahagialah, gaya hidupmu. Ya, berbahagia dalam artian berbahagia dengan dirimu ya apa adanya, bukan berbahagia dengan gaya hidup. Dalam artian gini, maaf ya, tadi saya bilang berbahagialah dengan gaya hidupmu. Maksudnya berbahagia dengan kehidupan yang sederhana, bukan gaya hidup mewah.
Dimana semesta mau sampaikan, carilah orang-orang yang mau dengan jiwamu, dengan hatimu, bukan karena uangmu, bukan karena materi, bukan karena mobilmu, bukan karena casing seksimu, sispekmu, cantikmu, gantengmu, no. Suatu saat nanti kamu keriput, mereka akan pergi meninggalkanmu. Itu karena ekspektasinya mereka mau orang yang cantik, orang yang ganteng. Atau mungkin kamu kaya, suatu saat kamu bangkrut, jangan salahkan kalau mereka pergi meninggalkanmu. Kenapa? Karena ekspektasinya dia nggak mau hidup susah. Ya, jadi jadilah orang yang nggak punya apa-apa dulu. Karena suatu saat kamu punya apa-apa, ya siapa yang tidak mau dengan hidup enak? Pasti semua akan dengan topengnya, entah dengan topeng, entah dengan apa. Tapi pada saat kamu di bawah, kamu akan tahu siapa yang menjadi teman dan siapa yang menjadi lawan. Ya, jadi hati-hati. Jangan kamu nampak-nampakkan diri, ujung-ujungnya kamu banyak hutang. Ujung-ujungnya orang datang pinjam uang, kamu nggak bantu, mereka cerita, kamu sakit hati. Kenapa? Karena kamu yang pamer-pamer. Padahal sendiri, aduh saya ini punya mobil, tapi ternyata masih cicilan. Rumah juga cicil, ini cicil. Langsung mereka, saya nggak percaya, bilang aja kamu nggak mau. Padahal memang betul cicilannya banyak, tapi mereka kan nggak percaya. Seolah-olah kamu tuh alasan saja, nggak mau membantu kami. Karena kamu sudah terlalu up. Ya. Nah itu, akhirnya kamu sakit hati lagi, nggak bahagia lagi di hari esok. Mendingan kantong tebal, orang nggak tahu apa-apa, orang taunya kamu kere aja, tapi ternyata kamu bisa berbahagia dengan menikmati hasil keringatmu, dibandingkan pusing stres dengan cicilan, dengan hujatan orang, ya. Supaya apa? Hidupmu nyaman. Mereka datang itu karena dirimu, bukan karena uangmu, bukan karena mobilmu, bukan karena cantikmu, tapi memang dari hati. Jadi jangan jual casing, jangan olahraga mau dapat seksi. No, olahraga dapat sehat, seksi itu bonus. Karena suatu saat nanti kamu melar, gemuk, ya dia akan pergi mencari orang yang seksi. Karena apa? Orientasinya seksi, bukan orientasinya dirimu. Gitu ya, pemikirannya harus begitu. Jadi kalau orang-orang yang koneksinya sekarang kamu lagi terpuruk dan orang-orang itu pergi dari dirimu, berarti orang-orang itu bukan untukmu, karena dia itu cuman topeng yang hanya mungkin mau uangmu, mungkin hanya mau seksimu, mungkin hanya mau mukamu yang cantik dan ganteng. Intinya gitu. Tapi kalau memang orang-orang pada saat kamu susah dan dia masih bertahan dengan dirimu, ya berarti orang-orang itu adalah orang-orang yang tulus, orang-orang yang terbaik untukmu. Gitu ya. Oke, Four of Swords. Tuh, jangan membawa masa lalu. Sudah ya, saya sudah jelaskan tadi ya di awal. Jangan membawa masa lalu ke dalam masa depanmu, atau malah kamu tidur itu pikir apa yang sudah berlalu tadi siang nih. Aduh, saya marah ini sama bosku ya. Saya marah sama si A, saya marah sama si B, saya marah sama klien, sampai tidur pun nggak nyenyak. Masih bawa dalam tidurmu emosi itu. Wah, repot. Kalau tidur waktunya tidur, waktunya makan, waktunya ya kerja ya kerja. Jangan campur-campur. Ini kamu campur-campur. Akhirnya apa? Menyakiti dirimu sendiri. Makanya banyak penyakit-penyakit datang dalam dirimu tuh karena dari pikiran. Bagaimana kita mau berbahagia kalau pikirannya tertekan, sampai tidur pun kita nggak nyenyak, makan pun nggak nikmat? Bagaimana itu? Ya, jadi harus waras. Waktunya tidur ya tidur. Kebanyakan ini kamu waktu tidur malah susah tidur. Karena apa? Sakit hati. Ataupun tidur nggak nyenyak. Tidur ibaratkan kamu tidur tapi pas bangun badan sakit-sakit. Kayak seolah-olah kok capek, saya nggak tidur. Karena apa? Beban-beban hidupmu itu masih ada dalam pikiranmu yang kamu nggak lepas pada saat tidur. Jadi pada saat kamu tidur itu kamu kerja terus. Kerja seolah-olah itu pikiran alam bawah sadarmu itu, kamu bawa masalah-masalah itu ke dalam pikiran alam bawah sadar. Bahkan sampai mimpi buruk. Ya, jadi waktunya tidur ya tidur aja, nggak usah bawa-bawa pikiran negatif dalam tidurmu dan akhirnya mimpi buruk. Nine of Cups, ya tuh, syukuri apa yang ada pada dirimu, ya. Jangan kamu berekspektasi orang di belakang gunung yang kamu akan membahagiakanmu. Lihat orang kiri kananmu. Terkadang kamu itu berekspektasi orang yang nggak terlihat, padahal kamu nggak melihat orang-orang di sampingmu yang ada menyayangi kamu. Sayangi orang-orang yang di sekelilingmu yang ada pada dirimu. Orang yang jauh-jauh ya ngapain kita cari-cari orang yang jauh. Kebanyakan seperti gitu kan, kamu mencari orang yang saya harus menaklukkan hatinya. Sedangkan ada orang-orang di sekeliling kamu yang sayang kamu loh, yang cinta kamu nggak perhatikan sama sekali. Ya, apalagi kalau kita bicara mungkin pasangan ya.
kamu itu fokus pada yang lain, pasanganmu kamu nggak perhatikan, anakmu nggak perhatikan, tapi yang lain kamu perhatikan. Bagaimana mau bahagia dalam rumah kalau intern aja kamu nggak perhatikan? Emangnya orang ekstern yang akan membahagiakan kamu di luar sana? Enggak kan? Pasti orang intern kamu, anak dan istri atau siapapun yang ada di dalam rumah. Ya, jadi syukuri ada yang ada pada dirimu saat ini. Entah apapun, entah benda, entah mobil, ya syukur. Jangan kamu sudah dapat motor, kamu maunya mobil. Nanti kamu sudah dapat mobil, kamu maunya apa? Helikopter. Nanti kamu sudah dapat helikopter, kamu maunya apa lagi? Pesawat tempur, ya. Harus syukur, ya. Jangan ikut-ikut gaya hidup orang, ya. Karena gaya hidup itu yang akan membuatmu terluka. Gaya hidup itu yang akan membuatmu merana, ya. Dan gaya hidup itu akan membawa malapetaka untukmu. Yang tadi, entah mungkin orang mencuri, atau orang datang hanya untuk pinjam duit, atau hanya orang itu mau ya enaknya saja numpang hidup dan numpang macam-macam, fasilitas dan lain-lain. Jadi jangan memancing, ya. Dan terakhir kita lihat apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu. Di sini ada King of Cups, bijaksana. Bijaksana dalam yang tadi saya bilang ya, berucap, berpikir, bertindak. Karena semua itu mengandung karma di masa depan. Jadi hati-hati semuanya yang kamu ucapkan, hati-hati ya semua yang kamu pikirkan, ya hati-hati dengan tindakan. Kayak tadi saya bilang, jangan kamu judge orang, kamu jangan marah. Berikan pemaafan aja, urus membalas nggak usah dibalas. Kamu membalas orang punya kebaikan yang pernah dia berikan kepadamu, itu yang kamu balas, bukan malah membalas kejahatan mereka atau mendoakan kejelekan mereka. No, itu semesta punya urusan, nggak usah kamu pusing, ya. Oke ya, jadi balaslah orang yang baik. Orang yang jahat nggak usah dibalas-balas, itu hanya akan membuat karma buruk di masa depan. Tetapi balaslah kebaikan orang yang pernah membantumu. Sama saja kamu berinvestasi untuk masa depanmu, di mana semesta akan memberikan karma baik untuk dirimu, ya. Jadi seperti gitu, untuk bisa mendapatkan kebahagiaan di hari esok kamu lakukan ini. Bukan hanya sekedar didengarkan, dilakukan juga. Ya, kadang-kadang itu orang tuh banyak yang mendengarkan readingan saya, tapi saya merasakan energinya cuma dengar doang. Besok kembali ke habitat lagi. Ya, melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang ingin semesta sampaikan. Kamu datang ke channel ini bukan saya yang suruh, hati kamu, bisikan dari dirimu, spirit guide-mu untuk mendengarkan. Saya di sini hanya penyambung lidah dari semesta. Untuk siapa? Untuk kamu. Supaya apa? Kamu ada perbaikan diri di hari esok. Jadi lakukanlah. Ya, bukan hanya sekedar didengarkan. Karena yang tadi saya bilang, yang bisa membuat hidupmu bahagia adalah dirimu. Yang bisa membuatmu sukses adalah dirimu. Yang bisa membuatmu kaya adalah dirimu. Jadi dirimu sendiri yang menentukan jalan hidupmu dan nasibmu di hari esok. Dimulai dari kapan? Kayak dari sekarang. Kamu kan mendengar ini dari sekarang. Ya sekarang. Jangan lihat besok, lusa, ya terlambat. Ingat, waktu gak bisa terulang loh. Waktu tuh akan terus berganti. Jangan sampai sudah mau dipanggil Tuhan, maaf ya. Tetapi seperti gitu, terkadang kita sudah di hari tua, sudah reot, baru sudah gak ada tenaga, baru kita sadar. Sudah terlambat. Ya, hati-hati. Ya, jangan sampai kamu mempermainkan waktu. Mempermainkan waktu itu kan ya kamu yang rugi sendiri. Ingat, waktu itu akan terus berjalan. Ya. Jangan sampai kamu menyesali di hari esok karena terlambat. Ya, wah ternyata saya tidak berbahagia. Wah, saya mau berbahagia tapi aduh saya sudah sakit-sakitan. Wah, gimana mau berbahagia kalau kita sudah sakit? Repot itu, ya. Jadi sebelum sakit, pola hidup sehat, hati harus lapang, supaya apa? Jangan ada sakit-sakit lain datang. Nanti kita sudah sakit baru mau berbahagia, nggak bisa. Ibaratkan sebelum sedia payung sebelum hujan. Ya, susah itu, penyembuhannya lama lagi. Kamu sudah ketergantungan dengan dokter, kamu sudah ketergantungan dengan obat, kamu sudah harus secara mental kamu lagi sudah banyak yang harus dibenahi, lebih repot lagi. Jadi seperti gitu, dimulai dari sekarang ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu Aries ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.